Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak pengurus Badan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Ikhlas tentunya yang sangat kita hormati, bersama dengan para orang tua kita yang tergabung dalam Dewan Penasehat, Dewan Pembina yang hadir pada subuh yang mulia ini. Doa kita semoga senantiasa dalam limpahan keberkahan, keridhaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hormat yang sama kepada para bapak, para ibu, jamaah subuh, soimin, soimat, kita semua yang berada di majelis yang mulia ini, semoga juga senantiasa dalam limpahan keberkahan, keridhaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang baik hatinya, calon-calon penghuni surga, kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bunga mawar, bunga melati, harumnya masih memikat. Kabaripun apa kabar Bapak Ibu subuh hari ini, semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Sehat jasmania, sehat ruhania, insyaallah lapang rezekinya, sehat kantongnya, wasakunia, wa dompetia, wa atemia, wa kartu kreditia, wa kabengiyahnya. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan beramal ibadah di bulan suci Ramadan. Bulan suci yang mulia, yang istimewa. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kesempatan ini untuk beramal ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini, dan insya Allah tahun-tahun yang akan datang. Panjang umur kita semua, amin ya rabbal alamin. Persoalan kapan hari raya, kita tunggu aja pengumuman dari pemerintah ya. Perbedaan pasti senantiasa ada, nggak usah dipersoalkan. Kalau masih perbedaan pendapat itu hal yang wajar ya. Paling-paling kalau sudah masalah besar, bukan hanya persoalan pendapat tapi persoalan pendapatan. Nah itu yang biasanya bermasalah ya.
kerjanya sama tapi dapatnya beda itu kan. Itu yang menjadi persoalan. Tapi kalau masih perbedaan pendapat, ya udah kita pegang sama keyakinan pendapat kita masing-masing saja. Karena memang kaidahnya al-ijtihadu la yunqadhu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lain. Dia bisa berdiri sendiri berdasarkan dalil yang diperpegangi, berdasarkan sesuai pendapat yang ada di masing-masing. Jadi kita pokoknya biar supaya tertib, kita ngikut nanti setelah apa yang diumumkan lewat sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pengumuman resmi dari pemerintah kita Republik Indonesia. Insyaallah semuanya bermaslahat. Amin ya rabbal alamin. Yang penting buat kita Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, detik-detik ya terakhir bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, karena ini kesempatan terbaik. Jangan sampai kesempatan ini berlalu begitu saja tanpa keberhasilan target dari kita di ibadah bulan puasa Ramadan di bulan suci tahun 1447 Hijriah ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis ya dalam Sahih Ibnu Hibban disebutkan, An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'idal mimbar faqala amin 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 faqila ya Rasulullah innaka hina su'idtal mimbar qulta amin amin amin. Dari Abi Hurairah ya, ridha Allah daripadanya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, naik mimbar. Lalu baginda Rasulullah setiap anak tangga itu mengatakan amin. Kemudian amin, amin. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika engkau naik mimbar, engkau mengatakan amin, amin, amin. Mengapa demikian ya Rasulullah? Baginda Rasulullah menjawab, Bapak dan Ibu, faqala inna Jibrila atani faqala man adraka syahra Ramadan wa lam yughfar lahu fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah kul amin fakultu amin. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan berkata, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin, kata baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Wa man adraka abawaihi au ahadahuma falam yabarruhuma ya famata fadakhalan nar fa'adadahu Allah kul amin fakultu amin. Dan barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup tetapi tidak berbakti kepada mereka, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Dan yang ketiga, wa man dzukirtu indahu falam yusalli alayya famata fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah kul amin faqultu amin. Dan barang siapa yang ketika disebut namaku, kata baginda Rasulullah, tetapi ia tidak berselawat kepadaku, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin ya. Jibril berkata demikian, maka aku pun mengucapkan amin. Bapak Ibu sekalian, hadis ini tentang memanfaatkan kesempatan, momentum. Jadi kalau diberikan kesempatan itu kemudian tidak dimanfaatkan, rugilah kita.
Allah ijabah doa kita, kita bisa berada di bulan suci Ramadan tapi kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka kerugian besar dalam kehidupan kita. Hadis ini menegaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah agar kesempatan yang tinggal sebentar ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Gak usah kita mikir perdebatan siapa yang hari raya duluan, siapa yang belakangan. Gak usah kita memikirkan perbedaan-perbedaan itu. Gak usah kita mikir bingung. Banyak grup bingung aku Pak Ustadz, kata ibu-ibu. Kenapa bingung Bu? Kapan mulai start kami ini buat lontongnya, gitu kan? Ngapain bingung-bingung gara-gara buat lontong, ya? Iya, soalnya Jumat atau Sabtu hari rayanya Pak Ustadz. Nanti buat hari Kamis, dibuat sekarang, ya ternyata hari rayanya Sabtu. Udah bolak-balik diingetin, dipanasin lontongnya Pak Ustadz, nggak enak lagi rasanya, gitu kan? Nggak usah bingung lah masalah lontong, gitu kan? Lontong. Ngapain? Gara-gara lontong kita bingung mulai, ya kan? Misalkan rahmati Allah. Tugas kita nih masih sesuai keyakinan kita. Kalau kita pakai teori istiqmal, kita istiqmal karena kita imkanur ru'yah, ya kan? Karena ada standarnya berapa derajat ya, baru kemungkinan hilal itu bisa dilihat. Kita kan pakai itu, makanya kita pakai istiqmal. Ya, 29 hari kita sempurnakan menjadi 30 hari. Wes, kita tutup nggak eneng poso setengah hari ora-ono, ya kan? Jam 3 buka laku wis ketok iki hilale gitu kan. Enggak ada, sempurnakan. Itu keyakinan kita kok. Lagi yang keyakinannya hari Jumat silakan ya. Dan mulainya pun sama, jangan enaknya saja ya kan. Mulainya ikut ya yang lama ya kan, raya-rayanya ikut yang cepat. Nah, itu. Iki sing keblinger iki sing teorine mbane kobong iki. Jangan kayak gitu ya. Insyaallah enggak usah kita bingung-bingung, bapak dirahmati Allah, manfaatin waktu tersisa dengan kesempatan untuk banyak-banyak kita istighfar kepada Allah. Karena dalam hadis ini menegaskan siapa yang diberikan kesempatan ketemu dengan Ramadan tapi Allah enggak mengampuni dosanya. Gitu. Karena kita man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Rewardnya itu dahsyat sekali, luar biasa. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, muhasabah, koreksi diri. Ya Allah, ternyata apa yang kulakukan belum maksimal di bulan Ramadan ini. Ya Allah, ternyata kalau aku dulu khatam Al-Quran, sekarang kok nggak khatam lagi. Ya Allah, kalau dulu aku tadarus, sekarang kok aku malas-malasan aku tadarus, ya kan? Masih ada kesempatan nih. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, karena Engkau Maha Pengampun. Ini syahrul maghfirah, ini bulan pengampunan darimu ya Allah. Rugilah aku kalau Engkau nggak mengampuni dosaku ya Allah. Jadi muhasabah kita, ihtisabah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampunkan dosa kita yang lalu. Bapak sekalian, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan, qiyamul lail kita, tarawih, witir kita i'tikaf, tahajud, luar biasa. Imanan wa ihtisaba, rewardnya itu ujungnya tetap sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Maka setelah Ramadan ini berlalu meninggalkan kita Idul Fitri, kita kembali dalam keadaan suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Inilah orang yang beruntung. Tapi orang yang merugi ya ketika Allah tak mengampunkan dosanya. Karena apa? Dia menghilangkan kesempatan Ramadan itu untuk tidak beramal ibadah, untuk tidak beristighfar, tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas besar kita Bapak sekalian di penghujung Ramadan ini, banyaklah kita beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Semoga kita diampuni ya segala dosa kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam surah Ali Imran ayat 133 ya dan seterusnya Bapak sekalian, yang saya dibaca, selalu saya baca emang. Karena apa? Ini refleksi diri buat saya ya, dan insyaallah buat kita semuanya. Agar apa?
agar senantiasa hari demi hari jadi orang yang lebih baik, Bapak sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah mohon ampunan kepada Allah. Sesuatu yang harus kita segerakan, gak boleh kita tunda-tunda. Kalau kita bersalah, kita sadari itu, kita mohon ampun kepada Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pasti tidak akan pernah luput dari kesalahan, kekhilafan, kealpaan, ya Bapak Ibu. Kita baginda Rasulullah, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua kita pasti pernah bersalah. Orang yang baik bukan merasa bahwa dirinya nggak pernah bersalah, tidak. Tapi orang yang ternyata yang baik itu adalah mereka yang menyadari kesalahannya dan kemudian at-tawwabun, kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, menyadari kesalahannya dan tidak pernah mengulang kembali kesalahan-kesalahan itu di lain waktu. Bapak sekalian dirahmati Allah. Jadi kita semuanya menyadari bahwa dosa kita, kesalahan kita ini bagaikan pepasir di tepi pantai. Tak sanggup kita menghitungnya, Bapak sekalian. Tapi kita yakin Allah itu kasih dan sayangnya, ampunannya jauh lebih luas dari kesalahan-kesalahan kita, Bapak Ibu. Maka istighfarlah kita senantiasa kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama-sama ya Bapak Ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah ampuni segala kesalahan dan dosa kita ya Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesempatan akhir Ramadan ini semoga bisa kita manfaatkan sehingga kita tidak termasuk golongan yang disebut oleh baginda Rasulullah ini, ya, yang Rasulullah aminkan ketika malaikat Jibril berkata, ya, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Jibril berkata, katakanlah amin. Maka baginda Rasulullah pun mengucapkan amin, ya, kabulkan ya Allah. Kita tidak termasuk orang yang dalam golongan ini. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang Allah ampuni segala kesalahan dan dosa kita, Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam surah Ali Imran 133 tadi disebutkan, ya, uiddat lil muttaqin, Allah menyediakan bagi orang yang bertakwa itu wa jannatin arduhas samawati wal ardh, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ayat ini Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ya, secara terperinci menjelaskan siapa orang-orang yang muttaqin itu. Maka selanjutnya dijelaskan oleh Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 134 ya. Orang yang menafkahkan hartanya baik di kala lapang atau di kala sempit. Ini kita di ujung Ramadan, kita zakat harta, kita zakat fitrah, kita tebar kepedulian sebagai bentuk rasa sayang kita kepada saudara-saudara kita, ya. Orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan
amarahnya, wal kadhiminal ghaiz. Orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya, benar-benar dia dalam posisi yang mungkin sangat tersinggung, ghaiznya, puncak amarahnya itu luar biasa gitu kan, dan dia sanggup untuk meluapkannya, tapi dia mampu mengendalikannya. Wal kadhiminal ghaiz, itu dahsyat sekali, luar biasa. Kita kalau keluar kadang-kadang kan sering kali kita pakai mobil atau pakai sepeda motor, itu kan luar biasa sekali tantangannya itu. Kadang emosi kita, ya, karena bagaimana orang berkendara, kita udah hati-hati, orang nggak hati-hati, ya. Kita udah sesuai aturan, orang nggak sesuai aturan. Kita lampu merah berhenti, di klakson di belakang suruh jalan, padahal lampu merah gitu kan. Ini kadang-kadang kita gedek sekali rasanya, pengen marah gitu kan, padahal lampu merah dengan tanda berhenti. Atau ilmunya beda ya kan, lampu merah tanda pemberani, lampu kuning tanda jalan, lampu hijau tanda lancar, itu mungkin ya. Kalau kita kan lampu merah tanda berhenti, lampu kuning itu hati-hati, lampu hijau baru jalan. Tapi mungkin ada ilmu yang berbeda ya kan. Lampu merah terobos aja, tanda engkau pemberani kan gitu kan. Kalau lampu kuning berarti tanda jalan, kalau hijau itu lancar. Itu dia. Ini ilmu dari mana kita pun nggak ngerti. Kadang-kadang kita udah di lampu merah di klakson di belakang, padahal sedang lampu merah, sedang dalam keadaan berhenti, dimarahin malah kita. Bapak ini bodoh kali gitu kan, udah tahu nggak ada orang pun di depannya, kan lampu merah, kan nggak ada orang Pak, jalan aja, kenapa rupanya gitu kan. Kita yang digoblokkannya gitu kan, nggak tahu kita. Makanya kudu sabar. Wal kadhiminal ghaiz, kita bisa meluapkan amarah kita tapi kita mampu menahannya, luar biasa. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, ya, bersabda, man kadzama ghaizal, ya, ghaiz, ya, siapa yang mampu mengendalikan amarahnya, ya, mampu mengendalikan amarah yang sudah sangat memuncak, gitu kan, wa huwa qadirun ayunfidhahu, dan dia sanggup sebenarnya dan dia bisa untuk meluapkannya, gitu. Tapi dia mampu menahannya. Itu dahsyat sekali. Nanti di hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di tengah banyak itu kumpulan-kumpulan manusia. Dan dia dipanggil, kemudian disuruh milih, ya kan? Ya, dia pokoknya diberikan pilihan bebas, ya. Dia mau milih minal huril ain masya'a. Itu bidadari bermata jelita, ya. Terserah, ya, mana yang mau dia pilih. Dahsyat sekali itu. Nanti di hari kiamat akan diberi kita, Pak, bidadari bermata jelita, disuruh milih mana yang kita suka. Masya, siapa yang sanggup untuk mengendalikan hawa nafsu atau mengendalikan amarah, saat dia bisa meluapkan amarahnya, itu ganjarnya luar biasa sekali, ya. Bidadari bermata jelita, ya. Yang di sini ini bidadari bermata jelita semua ini, ya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin, ya. Insyaallah, ya. Bidadari bermata jelita. Makanya ibu-ibu yang rajin ngaji, rajin jemaah itu matanya kan bermata jelita semua ini. Pandangilah Bapak Ibu, ya. Bermata jelita, ya. Kalau perempuan, kalau laki-laki matanya jelalatan, ya, enggak jelita. Mungkin dari situ kata-katanya. Kalau perempuan jelita, laki-laki jelalatan. Makanya disuruh ya ghuddu min absarim, jaga pandanganmu, gitu kan. Tundukkan pandanganmu, gitu. Artinya apa? Jangan kita umbar, ya, pandangan kita, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita mampu menjagalah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini kesempatan Ramadan, bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, ya. Yang kedua, ini kesempatan, ya. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, ya, masih hidup, tapi ia tidak berbakti kepada mereka, ya, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Lalu sekalian dirahmati Allah, ini
kita sampaikan buat anak-anak kita ya. Bagi kita lah yang masih punya orang tua atau salah satu dari antara keduanya ya, ini ladang buat kita. Nah kita kan sudah yakin ya Bapak Ibu, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua kita, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua kita. Jadi kalau mumpung masih dikasih kesempatan kita masih bertemu dengan ayah mak kita di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita nggak berbakti. Itu aja ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti ya. Bagi yang masih punya orang tua, ini kesempatan. Jangan sampai kita mengecewakan hati kedua orang tua kita, Bapak Ibu sekalian. Jaga ya. Harus kita pokoknya berkata dengan lemah lembut, wa qul lahuma qaulan karimah ya. Berkata dengan penuh kemuliaan gitu. Kita berdebat aja sama kedua orang tua kita, kita menang dalam debat itu ya, menang ya, kita dalam debat, tapi orang tua kita terluka hatinya gara-gara kita meninggikan suara kita di depannya, kita sudah berdosa. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ini perlu kita sampaikan buat anak-anak cucu kita yang hari ini sudah mulai kehilangan nilai-nilai birrul walidain ya. Jadi termasuk rugi kita kalau kita orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada ayah mak kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, sekalian dirahmati Allah ya. Dan barang siapa yang ketika disebut namaku tapi ia tidak berselawat kepadaku, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin, kata malaikat Jibril. Maka aku pun kemudian mengucapkan amin. Kata baginda Rasulullah, Bapak sekalian, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asru sholawatin. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Allah akan berikan 10 kebaikan dari satu kali sholawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sebagai wujud cinta kita kepada baginda Nabi. Maka ketika disebutkan nama baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kita lupa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Berselawat kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hutat anhu asru khati'atin. Allah angkat 10 kesalahan dari satu kali selawat yang kita sampaikan, yang kita bacakan, yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu. Wa rufi'at lahu asru darajatin, dan Allah angkat derajat kita 10 derajat, 10 tingkat. Allah tinggikan harkat martabat derajat kita asbab kita bersolawat, karena solawat yang kita keluarkan dari mulut kita itu adalah indikator dari kebersihan hati, kebersihan jiwa kita, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Indikator kecintaan kita kepada baginda Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, kata baginda Rasulullah, nanti dia akan bersamaku di dalam surga. Ini amalan-amalan yang kita nilai sederhana, Bapak Ibu sekalian, tapi memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Kesempatan terbaik buat kita ketika ada yang mengucapkan nama baginda Rasulullah, itu kesempatan terbaik buat kita untuk Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Di sini kontaknya langsung batin kita, Bapak sekalian dirahmati Allah. Itu menunjukkan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah. Saya sering membuat sebuah ilustrasi, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah ya. Ada seorang santri, dia tanya sama kiainya, ya, sama gurunya, ya, Pak Yai, iya nak, ya, apakah menurut Pak Yai saya ini bisa kalau malam mimpi ketemu baginda Rasulullah, mimpi ketemu baginda Nabi? Bisa, ya, kata kiainya. Walau kiainya tahu nih gimana tabiat muridnya ini,
Ya. Gimana karakter santrinya ini sehari-hari? Kiainya ngerti nih wiridannya apa, amalannya apa, ya santrinya ini kiainya tahu. Kiainya bilang bisa. Gimana caranya Pak Kiai? Gampang, ya. Nanti malam, ya, kamu sebelum tidur, tapi kamu nanti pulang dari sini beli iwak asin dulu setengah kilo, ya, ikan asin setengah kilo. Nanti malam kamu goreng. Sebelum tidur makan ikan asin setengah kilo itu. Setelah dimakan jangan minum. Dia pun heran-heran, bengong-bengong, mau mimpi ketemu Nabi kok mangan gorengan iwak asin. Bener lah Pak Kiai, ya kamu jangan banyak tanya lagi, amalin, gitu kan? Oh amalkan saja, siap Pak Yai, saya amalin. Diamalin ini sama santrinya, beli ikan asin setengah kilo, malamnya dia goreng, ya, kemudian sebelum tidur dia makan, nggak minum, tidur dia. Singkat ceritanya besok pagi ketika dia terbangun, dia tentunya heran, ya, terkejut. Aku nggak mimpi ketemu baginda Rasulullah, mimpinya yang lain, gitu kan? Ini guru ngeprank saya ini, gitu kan? Ngerjain saya ini. Jumpainya langsung gurunya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Gitu kan? Gimana mimpimu? Gitu kan? Pak Yai jangan ngerjain saya lah Pak Yai. Aku nggak mimpi ketemu baginda Rasulullah. Jadi mimpimu apa? Aku mimpi ketemu air terjun, Pak Yai. Airnya itu luar biasa jernih, turun ngalir dia ke aliran sungainya, gitu kan? Ya langsung lah tak tubruk, ya kan? Aku langsung berenang berendam, tak minum air yang jernih sepuas-puasnya, Pak Yai, gitu kan? Itulah mimpiku, bukan mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu air terjun. Lah, kok bisa mimpi ketemu air terjun? Nah sebelumnya kamu ngamalin apa? Tapi Pak Yai suruh mangan iwak asin setengah kilo, kemudian gak usah minum. Lah, kalau kau nggak minum berarti kau sedang dalam keadaan apa? Ya haus lah aku Pak Yai. Wajar lah kalau mimpimu ingin ketemu air. Makanya Allah datangkan mimpi kau ketemu sama air terjun. Karena apa? Kau tidur dalam keadaan kehausan, dalam keadaan dahaga. Tapi Pak Yai suruh, kata Yainya, apa wiridanmu, apa amalanmu yang bisa membuat engkau rindu kepada baginda Rasulullah? Apa amalanmu yang menjadikan qadarullah, takdir Allah, Allah kemudian mempertemukan dengan baginda Rasulullah dalam mimpimu? Apakah amalanmu, wiridanmu sudah mengarah engkau rindu kepada baginda Rasulullah? Kau sholawat aja kok malas. Kau kalau disebutkan baginda Rasulullah Nabi Muhammad, kau aja enggan berselawat kepadanya. Berapa kali emang kau selawat sepanjang hari? Di mana kerinduanmu kepada baginda Rasulullah? Gimana kau bisa bertemu dengan baginda Rasulullah walaupun dalam mimpi? Sementara tak tertancap dengan kokoh rasa rindumu di dalam dirimu itu. Itu pukulannya. Makanya Bapak sekalian, kerinduan di sini. Di sini tertancap dengan kokoh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kerinduan di sini, kalau sudah kerinduan ini qadarullah, Bapak sekalian, ada aja jalan yang diberikan oleh Allah. Nggak gablek duit aku Pak Ustadz. Nah aku mimpi arek umroh wae iso ziarah nang makam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya orang mungkin. Limper belah picek aku orang di duit Pak Ustadz, ya kan? Ya kan utangi sing akeh. Ora iso nabung, ora iso ngumpul. Kayaknya nggak mungkin aku iso umroh, iso ziarah ke makam Nabi. Siapa bilang nggak mungkin? Kalau Allah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang impossible. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun
fayakun. Jadi maka jadi. Berangkat ibu, berangkat bapak, berangkat. Allah yang ngatur, Allah yang memampukan. Bisa aja orang lain didatangkan oleh Allah, lalu kemudian menyuruh bapak ibu umroh. Mungkin dari asbab kebaikan bapak, kebaikan ibu. Asbab mungkin amalannya bapak, amalannya ibu. Allah datangkan orang-orang baik, ya, orang-orang dermawan untuk bisa ternyata kemudian bapak ibu berangkat umroh. Banyak sudah contohnya. Tukang bubur naik haji, ya kan? Menggali kubur berangkat umroh, ya kan? Luar biasa itu kan. Ya, marbot masjid, ya kan? Diberangkatkan umroh. Banyak sekali tukang bubur kan orang-orang baik, orang soleh. Yang nggak ada itu tukang gosip munggah haji, ya, itu nggak ada, sinetronnya nggak ada, ya kan. Tukang fitnah, ya kan, berangkat umroh, nggak ada judulnya itu. Tapi kalau tukang bubur ya orang soleh, soleha, insya Allah. Tidak ada cerita. Allah Maha Kuasa. Maka tancapkan kerinduan di sini. Kerinduan kita biar Allah yang ngatur kapan berangkatnya. Ibu sekalian dirahmati Allah. Ini qadarullah. Nah, kalau ada kerinduan nggak lepas nih bibir kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah. Diucapkan nama baginda Rasulullah langsung kita bergetar hati, kata Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Maka jangan sampai kita termasuk doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW ketika disebut namaku tapi kita enggan untuk berselawat kepadanya, kepada baginda Rasulullah. Nah, kemudian dia mati, ya dia masuk neraka, Allah enggak memberikan rahmat kepadanya. Lalu Jibril berkata aminkan, Nabi pun mengatakan amin. Kita enggak termasuk, kalau kita termasuk orang-orang yang mencintai, ya, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dan mendawamkan selawat lewat lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang baik hatinya jamaah subuh rahimakumullah, akhirnya di penghujung pertemuan kita ini, di penghujung bulan suci Ramadan ini, tentunya kita saling maaf-maafkan ya Bapak Ibu sekalian. Dalam surah Ali Imran 134 tadi, ya, sambungannya wal afina 'anin nas, dan mari kita memaafkan, ya, kesalahan di antara kita, saling kita maaf-memaafkan. Mudah-mudahan asbab itu Allah bersihkan hati kita, ya. Allah sucikan jiwa kita ya Bapak Ibu sekalian. Jangan ada dendam, jangan ada kita merasa paling hebat, paling benar. Jangan kita pokoknya nggak memaafkan lah kesalahan orang lain. Saking beratnya mungkin kesalahan orang lain itu sama kita, sampai kita dendam, sampai kita ngomong, maaf Pak Ustadz, kalau sama dia jangan kait-kaitkan lah Pak Ustadz ya, karena memang sama dia itu dalam kali Ustadz, di sini kali Pak Ustadz. Kalau sama dia saya pengecualian lah, 7 turunan nggak bakalan ku maafkan dia Pak Ustadz. Nanti turunan ke-8 barulah saya maafkan. Nanti kan itu dendam namanya. Jangan, wis nggak usah. Kita maafkan, ya. Kita udah minta maaf, dia nggak maafkan, itu terserah dia, ya. Yang penting kita udah lepas di situ, ya. Kita juga nggak pernah niat mutusin tali silaturahim. Nggak usah, jangan ada niat sedikit pun. Jadi naudzubillah min dzalik lah. Mudah-mudahan kita termasuk pokoknya bukan termasuk orang-orang yang mutusin tali silaturahim, ya. Kita termasuk orang-orang yang menguatkan tali silaturahim di antara kita dengan saling maaf-maafkan. Dan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Insyaallah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Allah bimbing kita dengan hidayahnya, Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan Allah masukkan kita insyaallah dalam golongan orang-orang yang bahagia di dunia ini dan bahagia kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir demikian ya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Karena ini ujung pertemuan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eneng sego aja golek upo, Satrio Jawa Asmini Gatot Kaca. Bapak Ibu, ya, kula niki sugeng wanto, Bapak Ibu nemu lelepet ya kula nyuwun ngapunten lan nyuwun di ngapura. Nggih. Nggih, pandunganipun Bapak Ibu mugi-mugi diparingin wilujeng barokah, lapang rezekine, bahagia uripe, ya, bahagia teng dunya lan bahagia teng akhirat, nggih. Mugi-mugi masuk gua surgane Gusti Allah, nggih. Nggih, ngertos orang ngertos, nggih.
Nggih, ya kan kabul hajate nggih. Nggih. Sekalian aku sungkeman ya kan mana tuh nanti belum ketemu bulan Ramadan, bulan Idul Fitri, bulan Syawal gitu ya. Insyaallah. Oke, saya pikir demikian. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo dipersilakan. Kepada Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya di subuh pagi ini Ustaz. Berbicara mengenai masalah bulan Ramadan Ustaz, itu adalah bulan pengampunan. Iya. Disinilah kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Ustaz kita di bulan Ramadan ini sudah melaksanakan ibadah sesuai dengan yang diperintahkan Allah, diterima atau tidak diterimanya ibadah kita itu urusannya Allah. Ya. Kita hanya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apalagi di bulan Ramadan ini pahalanya begitu berlipat ganda. Apapun bentuk amalan kita dan apapun bentuk ibadah kita yang telah kita laksanakan. Nah, sekarang ini Ustaz, bagaimana caranya Ustaz kita berterima kasih kepada diri kita sendiri? Bagaimana caranya Ustaz kita berterima kasih kepada diri kita sendiri yang telah melaksanakan ibadah tanpa adanya unsur riya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah ya Ibu. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang melandasi amal ibadah kita dengan landasan ikhlas ya Bapak sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu bukan ringan ya, itu perkara yang berat. Makanya kalau kita baca surah Al-Ikhlas, kadang-kadang kalau kita baca surah yang lain jelas kita langsung nemu ya tentang nama surahnya ya. Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Jadi ketika kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca surah Al-Ikhlas, dan ada kata ikhlas di dalam surah itu. Maka satu versi pendapatnya kan mengatakan bahwa itulah hakikat substansi ikhlas itu, tak tersebut, nggak ingin kita nyebutnya, ya kan? Nggak ingin kita menyampaikannya kebaikan yang sudah kita buat itu, gitu kan? Ya, ada dorongan di sini ingin menyampaikannya, gitu kan? Ini aku sedekah untuk masjid, nggak usah kau tulis itu namaku, nggak usah, malah aku ikhlas, hamba Allah ya hamba Allah, ikhlas, ya kan? Diumumkan di masjid, ya kan? Infak dari Bapak Haji Suwarno 1 juta, ya kan? Dari Pak Ibu Haja Tukiyum, ya kan? 500.000, ya kan? Dari hamba Allah 5 juta, ya kan? Memang dia hamba Allah, gitu kan. Terus dia dengar itu hamba Allah baru disebutkan 5 juta, gitu kan. Sampingnya ada kawannya. Oh, tahu hamba Allah itu di siapa? Enggak. Hamba Allah.
serupa wae gitu. Pengen juga dia tahu hamba Allah. Ya, bagus gak usah disebut dengan tahu hamba Allah itu siapa? Nggak tahu lah Pak. Saya hamba Allah itu. Serupa wae gak ikhlas, ya kan? Emang ikhlas itu tajridul qalbi an naf'id dunya fi amalil akhirah, ya kan? Mengosongkan hati itu. Ikhlas mukhlisina lahuddin itu benar-benar tidak ada kita ngarep yang lain-lain, ya kan? Memang pasrah hanya kepada Allah, mengharap ridhonya Allah di situ. Maka ini konsep dasarnya, iya. Makanya ukuran ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ukurannya adalah ikhlas. Karena itu landasan niat kita. Karena setiap amal ibadah itu landasan pertama adalah niat, ya kan? Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu. Landasan utamanya niat, maka kita akan diganjar oleh Allah perbuatan yang sudah kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka landasan niat tadi karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala. Itu landasan yang pertamanya, ikhlas. Jadi satu amal ibadah itu diterima oleh Allah, landasan utamanya adalah ikhlas hanya karenanya. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang nanti bangkrut, kata baginda Rasulullah, muflis. Kenapa? Kita merasa bahwa ketika nanti ditimbang, ya Allah, aku puasa Ramadan, ya Allah, aku sedekah, bahkan yang paling besar sedekah aku di masjid tuh, ya Allah, ya Allah, aku beramal waktu hidup di dunia, lah kok sekarang hilang semua, nggak ada, kok ringan ibadahku. Tinggal saja Allah mengatakanlah kau beribadah, kau puasa, kau sholat, kau sedekah. Karena siapa? Oh, bukan karena aku. Oh, karena ingin dipuji, karena kau ingin dilihat orang lain, karena kau ria, karena kau ujub, kau bangga dengan amal ibadah, kau merasa paling soleh, merasa paling baik. Ya mintalah kamu sama yang niat karena mereka itu, bukan sama aku. Orang kamu beribadah bukan karena aku kok. Muflis kita, rugi, bangkrut. Apa? Amal ibadah kita yang kita sangka banyak, ternyata nanti di akhirat hilang, habis. Kenapa? Karena landasannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, zalim kita pada diri sendiri. Sekalian. Tapi kalau kita ikhlas hanya karena Allah, itu termasuk kita berterima kasih kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena nggak akan terjadi kesia-siaan buat diri kita. Kita di dunia ini akan menikmati nanti amal ibadah kita di akhirat. Kenapa? Karena tadi ikhlas tadi. Jadi kalau kita nggak ikhlas, kita takabur, kita ria dengan amal ibadah kita, kita zalim sama diri sendiri. Iya. Karena ibadah yang kita kerjakan itu akhirnya kemudian tak bernilai apa-apa dalam kehidupan kita. Memang jelas landasannya harus ikhlas, ya. Apalagi harus kita lakukan, ya Bapak sekalian dirahmati Allah. Teorinya bagaimana kita senantiasa bermuhasabah, mengkoreksi diri, ya. Amal-amal yang kita kerjakan agar ada perbaikan. Jangan sampai makin hari makin parah. Itu zalim sama diri sendiri. Jangan sampai hari ini kita lebih parah dari kemarin. Itu zalim sama diri kita. Kita nggak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah terhadap diri kita. Tapi kalau kita terus muhasabah diri, semakin hari semakin lebih baik, semakin meningkat amal ibadah kita, itu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah atas anugerah yang diberikan kepada diri kita. Habis sekalian, kita jaga kualitas ibadah kita. Semakin hari semakin baik lisan kita, ya, semakin kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Semakin pokoknya meningkat kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Ini muhasabah dalam rangka mensyukuri, ya, berterima kasih atas diri kita. Maka kalau kita semakin merusak diri kita, itu namanya menzolimi diri sendiri, ya sekalian, merugikan diri kita sendiri. Kalau semakin hari justru semakin lebih buruk dari hari-hari yang telah kita lalui. Maka muhasabahlah agar kita senantiasa hari demi hari menjadi lebih baik.
Makin kuat sujud kita, makin bertambah usia, makin tambah umur, makin kita kuatkan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kayak ilmu padi, ya, semakin berisi semakin menunduk ke bawah, gitu kan? Apabila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, belajar ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke itu. Jadi kalau makin tua kan kita makin cepat nunduk, gitu ya kan? Gue cepet ngantuk Pak Ustaz. Jenenge wis tuwa ya kan. Ora tahan yang motone arek bawane nunduk. Makin tawadhu, makin rendah hati, makin mulia, makin jadi contoh, makin bisa mengendalikan hawa nafsu. Ini kalau nengok kejadian-kejadian sekarang kita nggak mandang muda, nggak mandang tua, luar biasa ya kan. Udah tua pun nanti nggak ngerti tua nih. Ini orang Jawa ngomong tua tuas, tua keladi, makin tua malah makin dadi, ya kan? Parah. Udah tua tapi nggak ngerti tuanya, nggak pernah ke masjid lagi, udah pokoknya nggak pernah amal ibadah, malah masih keluyuran, masih urak-urakan. Kapan lagi ini? Naudzubillahi min dzalik. Maka berbahagialah kita yang semakin bertambah usia kita, semakin dekat kita dengan Allah. Itu namanya apa? Namanya kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah terhadap diri sendiri. Ya, ikhlas, muhasabah, ya. Baru kemudian banyak sekali mujahadah. Mujahadah itu terus, walaupun fisik sudah semakin lemah, tapi enggak membuat kita juga lemah dalam menguatkan diri kita untuk beramal ibadah. Tetap berjuang terus, ya. Pokoknya tiap hari harus baca Quran, tiap hari harus sedekah walaupun sedikit enggak banyak, terus mujahadah. Itu amalan. Insyaallah kita akan bertemu dengan ajal kita lewat amalan-amalan kebaikan-kebaikan itu, ya. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab, Ibu, ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah tahu apa yang kita kerjakan. Allah membalas kebaikan kita dengan kebaikan. Insyaallah apa yang sudah kita lakukan kebaikan dalam kehidupan ini menjadi majroah, ladang amal buat kita, dan kita akan petik nanti kelak di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Iya, oke. Saya pikir kita ada perintah ketua untuk doa, ya. Kita pun doa, ya, sekalian. Jadi nggak boleh membantah perintah ketua. Jangan ada lagi yang bertanya, ya. Insyaallah sama-sama kita munajat, ya, sekalian dirahmati Allah. Ala hadin niyah likulin niyatis salihah, niyatis sahibil jamaah fi hadzal masjid jami'al ikhlas bi barakatin al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, pagi ini kami bermunajat kepadamu di penghujung bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Duhai Allah, ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan dan dosa kami ya Allah. Kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan kami. Kami sadar ya Allah, dosa kami bagaikan pasir di tepi pantai. Tak sanggup kami untuk menghitungnya ya Rabb. Tapi kami yakin ampunanmu jauh lebih besar, kasih dan sayangmu jauh lebih luas dari kesalahan, kekhilafan, kemaksiatan, kemungkaran yang pernah kami kerjakan selama ini. Ya Rabb, di bulan suci Ramadan, di penghujung bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keampunan, bulan yang penuh dengan kasih sayang darimu ya Allah. Mohon kepadamu ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana
اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والmuslimat innaka ala kulli shay'in qadir. Duha ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, di bulan suci Ramadan Engkau berikan kesempatan kepada kami berada di dalamnya di tahun 1447 Hijriah ini. Ya Rabb, terimalah amal kebaikan kami, terimalah ibadah yang kami kerjakan. Ya Allah, terimalah permohonan ampun dari kami ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendapat pengampunan darimu di bulan suci Ramadan ini. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami usia yang panjang, kesehatan, keafiatan, kesempatan kembali untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun 1448 Hijriah di tahun yang akan datang. Ya Allah, istajib du'ana ya mujibat du'a is-sailin. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah majelis yang mulia ini, jadikanlah kegiatan-kegiatan untuk memakmurkan Masjid Jami' Al-Ikhlas di masjid yang kami cintai ini ya Allah, ini menjadi asbab, menjadi jalan, menjadi wasilah. Engkau berikan ketentraman, keamanan, kenyamanan buat desa Bandar Setia yang kami cintai ini. Ya Allah, jadikanlah majelis-majelis yang mulia yang ada di desa Bandar Setia ini seperti majelis-majelis yang senantiasa kami dawamkan lewat Masjid Jami' Al-Ikhlas yang kami cintai ini ya Allah. Jadikan majelis-majelis itu sebagai wasilah. Engkau jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, bala bencana. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami kekuatan untuk istiqomah dalam hidayah-Mu. Berikanlah hidayah buat orang-orang yang kami sayangi dan cintai yang saat ini mereka masih jauh darimu. Berikanlah kami hidayah. Berikanlah hidayah buat keluarga kami, buat saudara-saudara kami yang ada di desa Bandar Setia ini ya Rabb, yang masih mereka hari ini belum mau bersujud kepadamu. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah hidayah buat saudara-saudara kami, orang-orang yang kami sayangi dan cintai, yang mungkin pada saat ini mereka masih enggan untuk mematuhi perintah-Mu, menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, asbab majelis yang kami muliakan ini, yang Engkau berikan keridhaan ini ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah keberkahan, kemuliaan buat hidup kami, buat keluarga kami, buat desa Bandar Setia yang kami cintai ini ya Allah. Jadikan desa kami ini desa yang senantiasa Engkau berkahi, desa yang Engkau ridhoi, desa yang aminatam mutmainnah, aman, tenang, ya'tiha rizquha min kulli makan, yang Engkau datangkan rezeki dari arah yang, dari berbagai macam arah, dari arah yang tidak pernah kami duga-duga, dari arah yang tidak pernah kami sangka-sangka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.